Seseorang berdiri di depan Anda. Ia berbicara penuh keyakinan dengan suara lantang. Tetapi setiap kalimatnya salah, setiap argumennya rapuh. Setiap langkah keputusan membawa bencana. Namun ia tetap percaya dirinya paling benar, paling pintar, bahkan merasa orang lainlah yang bodoh. Fenomena ini bernama efek Dunning-Kruger. Ilusi ini bekerja diam-diam, menyusup ke dalam pikiran manusia tanpa permisi. Ia membuat ketidaktahuan terasa seperti pengetahuan, membuat kebingungan terasa seperti kepastian. Laksana cermin retak yang menampilkan bayangan terdistorsi, namun justru dipercayai sebagai kebenaran. Hari ini kita akan menelusuri akar dari fenomena ini. Dari kisah nyata, seorang perampok bank yang percaya jus lemon bisa membuatnya tak terlihat, hingga ruang rapat modern tempat karyawan percaya dirinya tak tergantikan. Dari cerita-cerita konyol yang tampak sepele, hingga tragedi besar yang lahir dari kesombongan intelektual. Kita akan menyelam dalam jurang kognisi manusia, menyingkap ironi terbesar, bahwa seringkali orang paling tidak tahu, justru merasa paling tahu. Seperti seseorang yang berdiri di tepi jurang gelap, yakin sedang menapaki jalan menuju puncak. Ia tak sadar setiap langkah hanya membawanya semakin dekat pada kehancuran. Efek Dunning-Kruger bukan sekadar teori psikologi. Ia adalah wajah sehari-hari manusia. Ia hadir di ruang kelas, ketika siswa yang paling malas justru merasa jawaban merekalah yang benar. Ia hadir di dunia kerja, ketika seorang pegawai yang miskin prestasi menolak kritik, karena yakin dirinya lebih cerdas dari siapapun. Ia hadir di dunia maya, ketika jari-jari yang minim ilmu berani mengetik dengan penuh kepastian, seakan-akan mereka ahli dalam segala bidang. Dan inilah paradoks paling pahit. Orang yang benar-benar menguasai suatu bidang, seringkali justru merasa ragu. Keraguan itu bukan kelemahan, melainkan kesadaran. Kesadaran bahwa dunia terlalu luas untuk ditaklukkan hanya dengan sedikit pengetahuan. Sementara di sisi lain, orang yang buta akan kebodohannya sendiri berdiri dengan dada membusung, berteriak paling keras, dan seringkali mereka yang paling didengar. Kisah ini bermula pada tahun 1995, ketika seorang pria bernama MacArthur Wheeler mencoba merampok sebuah bank di Pittsburgh. Dia tidak menggunakan topeng menutupi wajahnya, tidak ada usaha menyamarkan identitasnya. Ia berjalan dengan tenang, menatap kamera dengan penuh keyakinan, seolah-olah ia sedang memainkan sebuah peran dalam panggung yang sudah ia kuasai. Beberapa jam kemudian polisi berhasil menangkapnya. Ketika ditanya mengapa dia begitu ceroboh, jawaban yang keluar membuat semua orang terkejut. Dia berkata, "Tapi aku memakai jus lemon." Ia tahu bahwa jus lemon bisa digunakan sebagai tinta tak terlihat. Maka dengan logika itu, ia meyakini hal yang sama berlaku bagi wajahnya. Jika ia mengoleskan jus lemon, maka kamera pengawas tidak akan bisa melihatnya. Ia merasa pintar dengan penemuan itu, merasa dirinya menemukan cara jenius untuk lolos dari hukum. Namun keyakinan itu justru mengantarkannya pada kegagalan paling memalukan. Ia tidak bodoh dalam arti tak bisa membaca atau menulis. Ia bodoh dalam arti yang lebih dalam. Ia tidak tahu betapa banyak hal yang tidak ia ketahui dan buta terhadap kebodohannya sendiri. Kisah inilah yang kelak menginspirasi dua psikolog dari Cornell University, David Dunning dan Justin Kruger. Rasa penasaran mereka sederhana. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu yakin padahal jelas-jelas salah? Dari pertanyaan itu, mereka menyusun serangkaian penelitian. Mereka mengumpulkan ratusan orang, lalu memberikan tes tentang tata bahasa, logika, dan humor. Setelah selesai mengerjakan tes, para peserta diminta untuk menilai seberapa baik mereka dibandingkan orang lain. Hasilnya mencengangkan. Mereka yang mendapatkan skor paling rendah justru menilai dirinya di atas rata-rata. Semakin buruk performa mereka, semakin tinggi pula keyakinan mereka pada kemampuan sendiri. Sebaliknya, mereka yang memiliki skor tinggi justru merendah, bahkan sering meragukan hasil yang sebenarnya cemerlang.
Dari penelitian itu lahirlah istilah yang kini dikenal luas yang diberi nama efek Dunning-Kruger, sebuah paradoks psikologis yang menggambarkan bahwa orang yang paling bodoh seringkali justru merasa paling pintar. Efek ini bukan sekadar anekdot konyol dari seorang perampok bank. Ini adalah gambaran universal tentang keterbatasan manusia. Ia menunjukkan bahwa ketidaktahuan bukan hanya menutupi pengetahuan, tetapi juga menutupi kesadaran akan ketidaktahuan itu sendiri. Inilah sebabnya orang-orang dengan pemahaman dangkal sering berbicara lantang, sementara mereka yang benar-benar ahli justru memilih kata dengan hati-hati. Bayangkan betapa ironisnya, semakin sedikit yang kita tahu, semakin kita merasa dunia sudah berada dalam genggaman. Namun semakin banyak yang kita pelajari, semakin jelas pula betapa luasnya dunia yang belum tersentuh. Inilah wajah ganda pengetahuan, sebuah paradoks yang menjadi bahan renungan hingga hari ini. Bayangkan grafik dengan dua sumbu, pengetahuan dan rasa percaya diri. Di awal belajar ketika seseorang baru tahu sedikit, kepercayaan dirinya melonjak tajam. Mereka merasa sudah menguasai segalanya dan inilah yang disebut puncak gunung kebodohan. Namun seiring waktu, ia mulai melihat betapa luasnya dunia dan betapa rumitnya kenyataan. Saat itulah percaya diri jatuh drastis, memasuki lembah kerendahan hati. Rasa takut, ragu, dan kesadaran akan keterbatasan diri muncul. Baru setelah melewati fase ini, perlahan keyakinan kembali naik, bukan karena ilusi, tetapi karena pemahaman nyata. Inilah lereng pencerahan, tempat pengalaman dan pengetahuan sejati membentuk keyakinan yang stabil. Fenomena ini membuat kita mengerti mengapa orang awam sering lebih yakin daripada para ahli. Yang sedikit tahu merasa tahu segalanya, sementara yang banyak tahu menyadari masih terlalu banyak yang belum ia mengerti. Disinilah letak keindahan sekaligus tragedi dari kurva Dunning-Kruger. Puncak gunung kebodohan terasa nyaman. Dari atas sana dunia tampak sederhana. Jawaban-jawaban terlihat jelas seolah semua masalah memiliki solusi instan. Tidak ada kebimbangan, tidak ada kerumitan, hanya keyakinan penuh meski salah arah. Sebaliknya, lembah kerendahan hati begitu menyakitkan. Di titik ini, seseorang sering merasa dirinya kecil, tidak mampu, bahkan mungkin putus asa. Tetapi justru lembah inilah yang menjadi gerbang menuju kebijaksanaan. Karena tanpa melalui lembah itu, tidak ada jalan menuju lereng pencerahan. Dan inilah alasan mengapa para ahli sejati sering berbicara dengan nada hati-hati. Mereka paham bahwa setiap jawaban menyimpan 10 pertanyaan baru. Mereka mengerti bahwa setiap kepastian bisa runtuh oleh satu fakta kecil. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka tahu betapa rapuhnya pengetahuan manusia di hadapan semesta. Sementara itu, orang-orang yang baru menyesap setetes ilmu sering berteriak paling lantang. Mereka berdiri di atas gunung kebodohan, merasa dirinya lebih tinggi dari siapapun. Suara mereka menggema dan ironisnya, dunia sering lebih mendengar gema keyakinan palsu daripada bisikan kerendahan hati. Kurva ini bukan sekadar teori di atas kertas. Ia adalah pola kehidupan. Ia menjelaskan mengapa di media sosial, suara penuh kepastian sering lebih viral daripada analisis hati-hati. Ia menjelaskan mengapa dalam ruang rapat, ide yang salah bisa terdengar meyakinkan hanya karena disampaikan dengan percaya diri. Ia menjelaskan mengapa sejarah berulang kali dipenuhi tokoh yang yakin benar, padahal langkahnya menuntun pada kehancuran. Fenomena Dunning-Kruger bukan sesuatu yang jauh. Ia hadir di sekitar kita. Di kampus ada mahasiswa baru yang setelah membaca satu buku filsafat, merasa menemukan kunci segala pengetahuan. Ia berdebat dengan dosen, seakan-akan ribuan tahun tradisi akademik bisa dikalahkan oleh satu malam membaca. Di media sosial, ada orang awam bicara tentang kesehatan dengan keyakinan mutlak, bahkan menolak dokter yang berpendidikan puluhan tahun. Ada yang membicarakan hukum seakan ia hakim agung, atau bicara politik seakan ia pemimpin negara. Dalam pergaulan sehari-hari, kita semua pernah bertemu orang yang sedikit tahu, tetapi bicara seakan menguasai segalanya. Itulah wajah sehari-hari dari efek Dunning-Kruger.
keyakinan tanpa dasar dan kebodohan yang percaya diri. Namun jika kita jujur, fenomena ini bukan hanya tentang orang lain, ini juga tentang diri kita. Bukankah kita pun pernah merasa lebih tahu, padahal hanya memegang potongan kecil dari sebuah kebenaran? Pernahkah kita menolak pendapat orang lain hanya karena yakin pengalaman kita sudah cukup? Dunning-Kruger bukan sekadar cermin yang memantulkan wajah orang lain, tetapi juga kaca yang menyingkap bayangan diri sendiri. Dan disinilah bahayanya. Keyakinan tanpa dasar seringkali lebih berbahaya daripada ketidaktahuan murni. Orang yang tahu dirinya tidak tahu masih memiliki pintu untuk belajar. Tetapi orang yang tidak tahu sekaligus merasa sudah tahu, itulah yang menutup pintu itu rapat-rapat. Efek ini pun merembes ke ruang-ruang yang menentukan nasib banyak orang. Dalam politik, pemimpin yang terjebak di puncak gunung kebodohan bisa menyeret bangsanya ke dalam krisis. Dalam dunia bisnis, seorang eksekutif yang penuh percaya diri tanpa pemahaman bisa menjatuhkan perusahaan. Dalam keluarga, orang tua yang menolak belajar tentang perkembangan anak bisa menutup masa depan generasi berikutnya. Dunning-Kruger bukan sekadar teori akademik. Ia adalah realitas yang hidup dan berdetak dalam percakapan, keputusan, dan kebijakan sehari-hari. Ia adalah topeng yang membuat kebodohan terlihat gagah dan membuat kesombongan terdengar meyakinkan. Sekarang mari kita bawa fenomena ini ke dunia kerja. Banyak karyawan yang merasa dirinya aman. Mereka berkata dalam hati, "Aku sudah bekerja di sini bertahun-tahun. Perusahaan tidak mungkin mengeluarkan aku." Mereka menolak belajar keterampilan baru, menolak beradaptasi dengan teknologi, menolak memperbaiki performa. Inilah ilusi klasik. Mereka percaya diri tanpa alasan. Padahal kenyataan dunia kerja tidak sesederhana itu. Perusahaan tidak mencintai individu, perusahaan hanya mencintai performa. Sistemlah yang dijaga, bukan orang per orang. Karyawan yang terjebak dalam Dunning-Kruger justru yang paling rentan. Mereka yang yakin tak tergantikan seringkali yang pertama tersingkir ketika gelombang perubahan datang, seperti kapal tua yang enggan diperbaiki. Mereka karam lebih dulu ketika badai menghantam. Di sisi lain, ada karyawan yang justru meragukan dirinya. Ia selalu merasa perlu belajar, memperbaiki diri dan beradaptasi. Mereka inilah yang terus bertahan, karena kerendahan hati membuka pintu untuk pertumbuhan. Fenomena ini menunjukkan betapa berbahayanya ilusi kepastian. Dunia kerja tidak pernah statis. Teknologi berubah, pasar bergeser, aturan diperbarui. Satu-satunya yang tetap hanyalah perubahan itu sendiri. Maka, keyakinan buta bahwa kita tidak tergantikan adalah jebakan paling mematikan. Efek Dunning-Kruger membuat sebagian orang tertidur di atas prestasi kecil, merasa sudah sampai di puncak, padahal puncak itu hanyalah bukit rendah. Ketika dunia bergerak, mereka masih berdiri di tempat yang sama, dan akhirnya tertinggal. Ironinya, yang paling lantang menyebut dirinya paling setia, paling berpengalaman dan paling dibutuhkan, malah seringkali adalah yang pertama terlupakan. Karena pada akhirnya organisasi hanya akan bertanya satu hal, apa yang bisa kamu berikan hari ini, bukan kemarin. Efek Dunning-Kruger bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Ia adalah simpul dalam jaring yang lebih luas, saling terkait dengan berbagai bias kognitif lain yang membentuk cara kita menatap dunia. Pikiran manusia bukan cermin bening yang memantulkan realitas, melainkan kaca berlapis-lapis penuh goresan dan distorsi. Ada overconfidence bias, kecenderungan manusia untuk selalu merasa lebih hebat dari yang sebenarnya. Seorang pengendara percaya dirinya lebih mahir dari rata-rata. Seorang investor yakin dirinya lebih cerdas dari pasar. Hampir semua orang merasa dirinya termasuk 50% teratas. Padahal secara matematis itu mustahil. Ada pula confirmation bias, dorongan halus untuk hanya mencari bukti yang mendukung apa yang ingin kita percayai, sambil menutup mata pada fakta yang bertentangan. Inilah mengapa konspirasi begitu mudah tumbuh subur.
Orang tidak mencari kebenaran, melainkan mereka mencari alasan untuk membenarkan apa yang sudah mereka yakini. Ketika bias-bias ini saling terkait, ilusi yang tercipta menjadi sangat meyakinkan. Seolah-olah kebohongan adalah kebenaran, kelemahan adalah kekuatan, dan kepastian yang salah lebih melegakan daripada kebenaran yang menyakitkan. Dalam dunia filsafat, peringatan semacam ini telah lama dibicarakan. Sokrates, sang filsuf Yunani kuno, pernah berkata, "Aku tahu bahwa aku tidak tahu." Sebuah kalimat sederhana, namun di dalamnya tersimpan harta karun kebijaksanaan. Menyadari kebodohan diri bukanlah kelemahan, melainkan pintu pertama menuju pengetahuan sejati. Kesadaran inilah yang membedakan orang yang terus tumbuh dengan orang yang terjebak dalam bayang-bayang ilusi dirinya sendiri. Namun dunia modern lebih sering memuja keyakinan ketimbang kebenaran. Kita hidup di zaman ketika suara lantang lebih didengar daripada argumen yang hati-hati. Panggung publik jarang dimenangkan oleh mereka yang rendah hati. Dari politik hingga media sosial, dari kantor hingga ruang rapat, gema keyakinan palsu lebih nyaring daripada bisikan kebijaksanaan. Dan disitulah letak bahayanya. Semakin lantang ia berbicara, semakin banyak yang percaya, karena manusia pada dasarnya lebih mudah terpikat oleh kepastian yang salah daripada keraguan yang benar. Efek ini adalah pengingat pahit. Peradaban jarang runtuh oleh kebodohan yang sunyi. Ia runtuh oleh kebodohan yang bersuara keras. Kebodohan yang mampu menguasai opini, menutup ruang diskusi dan mengusir pengetahuan sejati dari meja perdebatan. Mungkin kita semua pernah merasakan efek Dunning-Kruger, merasa tahu segalanya padahal baru paham sedikit, dan merasa bijak padahal masih buta. Efek Dunning-Kruger mengajarkan satu hal sederhana namun menusuk. Semakin sedikit yang kita tahu, semakin besar kemungkinan kita merasa tahu segalanya. Semakin banyak kita belajar, semakin kita sadar betapa luasnya ilmu yang belum kita ketahui. Pertanyaan akhirnya bukan lagi tentang orang lain. Bukan hanya tentang mahasiswa yang congkak, karyawan yang terlena, atau politisi yang bersuara lantang. Pertanyaan itu berbalik ke dalam diri sendiri. Apakah aku benar-benar tahu atau hanya merasa tahu? Keberanian sejati tidak terletak pada keyakinan buta, melainkan pada kerendahan hati untuk meragukan diri. Hanya mereka yang berani mengakui kebodohan, yang berani menatap keterbatasan, yang mampu membuka pintu menuju kebijaksanaan. Sebab pengetahuan sejati tidak pernah selesai. Ia bukan mahkota yang dipakai sekali lalu abadi. Hanya mereka yang mau belajar tanpa henti, yang tetap mendengar, meski sudah tahu, yang rela merunduk meski mampu berdiri tegak. Merekalah yang melampaui ilusi kebodohan. Dan mungkin disitulah letak kebijaksanaan. Bukan merasa yang paling benar, melainkan selalu siap menemukan kebenaran yang lebih besar, yang lebih luas, yang menunggu di balik batas pengetahuan kita hari ini. Sekian dari saya dan terima kasih.